Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Perkenalkan, nama Ibu Sumiem akan memberikan mata pelajaran bahasa Indonesia. Baiklah anak-anak, kita mulai saja pelajaran hari ini. Materi kita pada bab 1 halaman 7 tentang menyusun teks prosedur. Menyusun teks prosedur. Pengertian teks prosedur. Teks prosedur adalah tulisan yang menjelaskan dengan tahapan atau langkah untuk melakukan, membuat, mengoperasikan, dan sejenisnya. Dengan maksud untuk mempermudah orang lain melakukan suatu hal yang mungkin belum pernah dilakukan. Selanjutnya, struktur teks prosedur. 1. Bagian awal biasanya ditulis dalam bentuk judul, berisikan tujuan atau maksud dari tulisan. Selanjutnya, berisi penjelasan tentang hasil akhir yang akan dicapai dari langkah-langkah yang akan dijelaskan. Bagian kedua ditulis dengan gaya bertahap, menjelaskan segala kebutuhan, baik berupa alat atau persiapan barang yang akan dibutuhkan sebelum menjalankan langkah. Bagian ketiga, langkah pengerjaan, adalah inti dari teks prosedur, yaitu berisikan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai hasil akhir. Selanjutnya, secara umum, ciri-ciri teks prosedur. Poin A, rinci. Bahasanya disampaikan secara rinci dan teliti. Poin B, informatif. Pada bagian langkah-langkah, bahasa disusun secara informatif karena bermaksud menunjukkan sesuatu kepada pembaca. Berikutnya, poin C, objektif. Tidak berpihak pada satu sisi, serta universal. Selanjutnya, poin D berisi langkah-langkah yang berkelanjutan dan disertai dengan penjelasan yang logis. Selanjutnya, poin E akurat dan terkadang disertai dengan pilihan untuk memudahkan pembacanya. Berikutnya, kaidah kebahasaan dalam teks prosedur. 1. Kata ganti pronomina. Kata ganti pronomina adalah kata yang digunakan untuk menggantikan benda dan menamai seseorang atau sesuatu secara tidak langsung. Misalnya, ia, nya, mereka, kita, dan kami.
Berikutnya nomor 2, konjungsi. Konjungsi merupakan kata yang bertugas untuk menghubungkan dua klausa atau lebih. Penggunaan konjungsi yang menyatakan syarat, misalnya jika, apabila, atau seandainya. Konjungsi temporal adalah konjungsi yang mengacu pada urutan waktu sekaligus menjadi sarana kohesi teks seperti kemudian, atau, setelah, pertama, lalu, setelah itu, dan selanjutnya. Berikutnya, kaidah kebahasaan dalam teks prosedur. Kalimat imperatif. Kalimat imperatif adalah kalimat yang mengandung perintah, berfungsi untuk meminta atau melarang seseorang melakukan sesuatu. Yang keempat, kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif adalah kalimat yang berisi pernyataan, berfungsi memberikan informasi atau berita tentang sesuatu. Yang kelima, kalimat interrogatif. Kalimat interrogatif adalah kalimat yang berisi pertanyaan, berfungsi untuk meminta informasi tentang sesuatu. Nah, anak-anak, di sini ada contoh teks prosedur yang dapat bisa digunakan. Biasa digunakan resep makanan, kemudian langkah-langkah saat kalian membayar SPP secara online. Selanjutnya, cara merawat tanaman. Yang selanjutnya, cara registrasi kartu perdana, dan lain-lain. Di sini ada contoh teks prosedur mengenai registrasi kartu perdana. Ya, kalian bisa perhatikan dan pahami bagaimana langkah-langkah meregistrasi kartu seluler perdana. Selanjutnya, anak-anak, di sini ada tugas untuk kalian. Tugas nomor 1, sebut dan jelaskan struktur teks prosedur. Nomor 2, buatlah 2 contoh teks prosedur. Tugas ini ditulis menggunakan kertas double folio, dikumpul pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020. Demikianlah anak-anak pelajaran kita hari ini. Tetaplah di rumah dan jaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.